Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita malam hari ini memasuki hadis yang baru, yaitu Al-Haditsus Tsani Asyar. Hadis yang keberapa Pak? Ke-12, yang judulnya adalah tanda baiknya keislaman seorang hamba. Tanda baiknya keislaman seorang hamba. Jadi di dalam hadis ini Pak Bu, kita akan mengetahui bagaimana cara kita bisa melihat keislaman kita sudah baik atau belum. Jadi di hadis ini kita akan mengetahui bagaimana salah satu cara supaya kita tahu apakah keislaman kita ini sudah baik atau belum. Nah, di hadis ini akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tafadhal iqra. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanihi, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa lijami'il muslimin amin. Qala fadilatul Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadits al-thani 'ashar 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadits hasan rawahu Tirmidzi wa ghayruhu hakadha. Naam, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-12 bunyinya adalah
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda, di antara ciri baiknya keislaman seorang hamba, ya, kata Nabi, di antara ciri baiknya keislaman seorang hamba. Jadi kalau kita pengen lihat Islamnya seseorang itu sudah bagus atau tidak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa Pak Bu? Di antara ciri atau tanda Islamnya seseorang itu sudah bagus atau belum, bisa dilihat dari napa? Aktivitasnya. Dia lebih banyak menghabiskan waktu untuk yang bermanfaat atau untuk yang tidak bermanfaat. Itulah salah satu ciri seseorang Islamnya baik atau tidak. Kalau seorang muslim menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang bermanfaat, maka ini menunjukkan bahwasanya keislamannya itu baik. Tapi kalau seorang muslim luwih akeh melakukan sesuatu yang buruk, maka sebaliknya, ini menunjukkan keislamannya itu tidak baik. Nah, berarti cara kita, Pak Bu, supaya tahu agama kita ini, ya, yang kita anut ini, keislaman kita, keimanan kita itu sudah baik atau belum, kita introspeksi diri, muhasabah diri. Seharian ini kita lebih banyak melakukan kebaikan apa keburukan? Kira-kira luwih akeh pundi, Pak Bu? Kebaikannya atau keburukan hari ini saja, hari ini? Kebaikan. Alhamdulillah, ya. Kalau kita merasa kebaikannya jauh lebih banyak, maka bersyukurlah kepada Allah. Kenapa? Karena itu tanda keislamannya panjenengan baik. Tapi kalau ternyata naudzubillah isinya maksiat, isinya keburukan, meninggalkan kewajiban, maka ini adalah sesuatu tanda, ya, Islamnya seseorang itu buruk. Hadis ini dinilai hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama kita, ya, mereka mengatakan tentang hadis ini bahwasanya hadis ini merupakan salah satu rujukan paling utama. Salah satu rujukan paling utama bagi mereka yang ingin memperbaiki adab. Ya. Rujukan utama bagi mereka yang ingin memperbaiki adab. Sampai-sampai Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa hadzal hadits aslun azimun min usulil adab. Hadis ini merupakan dasar yang sangat agung dalam permasalahan adab. Maksudnya gimana, Ustaz? Maksudnya siapa yang ingin memperbaiki akhlaknya, siapa yang ingin memperbaiki adabnya,
maka dia sudah selayaknya mengamalkan hadis ini, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka cepat atau lambat adabnya, akhlaknya akan berubah menjadi lebih baik. Ketika adab dan akhlak seseorang sudah menjadi baik, maka agamanya pun akan menjadi baik. Itu sudah saling saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Cuma pertanyaannya, Ustaz, adab karo akhlak sih bedanya napa? Nah. Adab napa? Etika. Kalau akhlak? Akhlak yang baik, adab yang baik. Bedanya apa? Ya. Sebagian ahli bahasa ada yang menjelaskan, adab itu adalah perilaku seseorang yang bisa terbentuk dengan peraturan. Itu adab. Adab masuk kamar mandi diatur pakai kaki nopo? Kiri. Ketika di kamar mandi tidak boleh membawa ABC, menaati peraturan, adabnya bagus. Ketika berada di masjid misalnya, sholat ditegakkan, nggak boleh ada yang cerita. Nah, ada peraturan-peraturan di situ. Itulah adab yang bisa membentuk karakter seseorang. Adapun akhlak itu lebih condong ke sifat. Kalau bahasa kita ya mungkin bisa ke tabiat seseorang, gawan lahir akhlaknya wis apik ya. Akan tetapi ini nggak bisa dijadikan dalih. Kok akhlaknya buruk temen, wong wis gawan lahir kayak kiye ya, nggak bisa digituin. Adab dan akhlak semuanya bisa dirubah Pak Bu. Buktinya mana Ustaz? Buktinya para sahabat dulu ketika di zaman jahiliyah, ada sebagian dari mereka yang akhlaknya buruk ya. Tapi setelah masuk Islam akhlaknya bisa menjadi lebih baik. Nah, itu sedikit ringkasan mengenai perbedaan adab dan akhlak. Kalau adab itu apa tadi? Perilaku seseorang yang terbentuk dari aturan ya. Kalau akhlak memang sudah tabiat ya. Akhlak seseorang lebih condong ke sifat ya. Nah, tadi kata siapa? Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, hadis ini merupakan rujukan yang sangat agung, yang paling mendasar bagi mereka yang ingin memperbaiki adab dan akhlak. Caranya adalah dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ketika akhlak dan adab seseorang itu sudah bagus, maka agamanya pun juga bagus. Di sini timbul pertanyaan. Ini bagi yang pernah nicipi bahasa Arab ya, santri atau siapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri baiknya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal kita ketahui bersama, tidak bermanfaat itu bahasa Arabnya apa? La yanfa, tidak bermanfaat. Tapi kok kenapa di sini la ya'ni? Apakah ada perbedaan? Para ulama kita menjelaskan la ya'ni ini diambil dari kata ainayah. Apa itu ainayah? Ainayah kata para ahli bahasa
maksudnya adalah syiddatul ihtimam bisyai', besarnya perhatian kepada sesuatu. Berarti makna dari hadis ini adalah di antara bentuk baiknya keislaman seseorang, dia tidak sibuk dengan sesuatu yang memang nggak perlu diperhatikan itu. Tidak sibuk dengan sesuatu yang memang tidak butuh perhatian. Ya. Maka dari itu Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, ya, saya banyak ngambil faedah dari kitab beliau, Jami'ul Ulumil wal Hikam. Beliau sampai mengatakan seperti ini, Pak Bu. Seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya atau sesuatu yang tidak dia inginkan bukan karena hawa nafsunya, ya, tapi karena dia tahu itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru masuk dalam kategori ini. Jadi di antara bentuk baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misal sesuatu yang tidak bermanfaat, judi misalnya, judi online atau judi offline, online atau offline pada baik tidak bermanfaat. Dia meninggalkan sesuatu itu bukan karena hawa nafsunya atau karena duitnya wis entong, bukan. Tapi dia meninggalkannya karena dia paham judi itu haram, misal. Atau misalnya napa? Maaf, berzina. Ya, naudzubillahi min dzalik. Jajan di luar, ya. Jangan paham lagi, jajan di luar maksudnya napa? Nggih. Misal ada orang dia naudzubillah suka jajan di luar. Kemudian suatu saat dia nggak melakukan itu, lah nyong disit lah, disit. Nah prainya ini gara-gara orang duit. Nah, maka yang seperti ini bukan masuk dalam tarkuhum malayani. Kapan masuk dalam kaidah ini, dalam hadis ini, yaitu ketika dia benar-benar sadar perbuatan zina itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Jadi baiknya Islam seseorang itu ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat karena syariat mengharamkannya, bukan karena hawa nafsunya. Ya, saya tidak melakukan dosa ini karena nyong lagi ora pengen, emang nyong ora seneng, ya. Kenapa kamu tidak mengonsumsi ini? Nyong ora seneng lah. Bukan karena Islam melarangnya, tapi karena apa? Nyong ora seneng. Ya, maka tidak masuk kategori ini. Kenapa kok orang minum khamr? Kenapa kok orang minum whisky, topi miring misalnya? Molahnya orang seneng, anu orang enak, pahit. Dia nggak minum karena nggak enak, karena pahit, bukan karena Islam melarang. Maka yang seperti ini tidak masuk dalam hadis tersebut. Paham ya? Ya. Jadi keislaman seseorang itu bisa terlihat karena dia meninggalkan keburukan, benar-benar alasannya karena syariat. Ya. Contoh lain, ya, ada orang biasa ghibah. Ya. Suatu saat dia berhenti ghibah. Kenapa berhenti? Karena alasannya lagi langka bahan misalnya. Bukan karena Islam itu melarang, bukan. Tapi karena alasannya apa? Karena lagi langka bahannya entong. Berarti mengkonek bahannya eneng, gibah maning ya. Yang seperti ini maka tidak masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama juga menjelaskan, Pak Bu, di antara bentuk sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah perbuatan maksiat. Yang pertama, sudah jelas ya. Setiap perbuatan maksiat itu pasti tidak bermanfaat, ya. Tidak ada maksiat yang bermanfaat, itu tidak ada.
Mungkin dia akan senang Pak Bu dengan maksiat yang dia lakukan, tapi yakinlah setelah itu kesengsaraannya akan semakin bertambah. Ya. Subhanallah, saya pernah dapat cerita Pak Bu dari salah seorang guru kami. Ya. Dia cerita tentang kejadian seorang pemuda sudah kecanduan nonton dan melakukan itu onani, ketagihan sampai pada akhirnya dia pengen tobat, lalu menemui salah seorang syekh minta solusi. Ini wahai syekh, saya sadar saya kecanduan video porno dan saya melakukan hal-hal yang buruk ya. Dan saya pengen banget tobat, saya pengen kembali, saya pengen bisa meninggalkan itu semua. Lalu pemuda ini cerita bahwasanya ketika saya melakukan itu, saya merasa senang. Setelah itu saya tersiksa, dan siksaan itu semakin bertambah sakit di batin. Dan keesokan harinya, kalau saya tidak melakukan itu, saya sakit. Dan setelah melakukan itu, saya sakit. Dan ketika melakukan itu, saya sudah tidak bisa menikmatinya. Subhanallah. Jadi orang itu sudah kecanduan akut Pak Bu. Menikmati tontonan yang kotor, ya, menonton tontonan yang kotor tapi nggak bisa menikmati. Namun kalau dia nggak nonton, dia sakit si kepriwe. Ya itulah kecanduan. Orang kalau sudah berbuat dosa, sering bahkan kecanduan dosa, itu ketika tidak melakukannya dia merasa sakit. Ketika melakukannya dia nggak merasakan nikmatnya dosa itu. Setelah melakukannya dia sakit lagi batinnya. Itulah kecanduan akut, dan ini yang dialami oleh pemuda tersebut Pak Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka syekhnya ya bingung, cuma istighfar, lalu setelah itu menganjurkan untuk memblok semua situs, ya pokoknya jauhi semua medsos yang bisa menghantarkan kepada tontonan tersebut, lalu bertaubat nasuha. Udah, kuncinya cuma itu. Jadi perbuatan dosa itu Pak Bu, ketika dilakukan di awal-awal itu memang enak, ya nikmat. Cuma setelahnya kegelisahan itu akan semakin bertambah, semakin bertambah dan menutup hati. Ketika hati itu sudah berkarat, maka akan sulit, ya akan sulit untuk mendapatkan kebaikan, akan sulit untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sudah parah dari itu, dia tidak melakukan dosa, dia akan merasakan sakit, gelisah. Ketika melakukan dosa, dia tidak bisa menikmati dosa itu. Pas sudah selesai melakukan dosa, dia kembali sakit lagi. Inilah kecanduan akut, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang namanya dosa memang seperti itu, ya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbuatan maksiat itu semuanya tidak bermanfaat, ya. Buktinya apa? Tadi buktinya, di antara buktinya bisa membuat seseorang itu gelisah terus, ya, merasa salah terus, membuat dia tidak pede untuk melakukan kebaikan dan yang semisalnya. Kemudian di antara bentuk sesuatu yang tidak bermanfaat, la ya'nih di sini adalah seseorang disibukkan dengan perkara-perkara yang syubhat, ya. Dengan perkara-perkara yang syubhat. Yang halal sudah banyak dijelaskan, yang haram juga sudah jelas ditinggalkan, tapi dia malah terjun dalam perkara syubhat. Ini masuk dalam la ya'ni, sesuatu yang tidak perlu untuk diperhatikan, sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh yang lain,
sibuk dengan dunia sampai melupakan akhirat. Ini juga termasuk la ya'ni, sibuk dengan apa? Dunia sampai melupakan akhirat. Makanya saya agak heran Pak Bu, ketika ada orang dia bangun pagi jam 3 bahkan, kenapa kasih teman pengen mencari rizki tapi orang sholat subuh sih, bagaimana? Dia mencari rizki dan rizki itu yang memberi adalah Allah, tapi dia meninggalkan sang pemberi rizki sih, kepriwe? Rizki yang bagaimana yang dia cari? Aneh jika ada orang tersibukkan dengan pekerjaannya sampai meninggalkan ibadah. Aneh bagi seseorang yang sudah lama ngaji tapi tidak mengamalkan ilmunya. Aneh bagi seseorang yang sudah bisa baca Al-Quran tapi tidak pernah menggunakan lisannya untuk baca Al-Quran. Ini termasuk perkara yang layak nih ya. Disibukkan dengan dunia sampai meninggalkan berbagai macam ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Kemudian para ulama memberikan contoh la ya'ni di sini maksudnya adalah, dan ini yang paling masyhur, yang paling terkenal yaitu sibuk dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Inilah pendapatnya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, bahwasanya la ya'ni yaitu sibuk dengan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ucapan yang tidak bermanfaat sih contohnya nopo? Nopo Pak Bu? Ucapan yang tidak bermanfaat contohnya nopo? Cerita yang sudah terjadi. Contohnya? Nonton bola diceritakan kembali. Nonton bola diceritakan kembali. Ya. Ya bisa. Yang lain apa? Kata-kata kotor gitu. Kalau bola, cerita bola kira-kira dapat dosa apa? Mubah ya. Berarti percuma ya. Temennya pada nonton. Dadakan diceritakan mani. Padahal beberapa menit itu isi bisa nggak zikir gitu gitu. Masya Allah. Bisa. Terus napa? Kata-kata yang kotor. Napa malih? Napa? Al-Quran? Oh, judi. Apa kau ngomong ya? Gosip, nah gue ya. Gosip. Jadi dikosok semakin sip ya. Dikosok ceritanya, digoreng ceritanya sampai matang. Nah, ini adalah contoh dari la ya'ni. Dan beliau juga mengatakan la ya'ni ini di dalamnya ada perintah kita harus menjaga lisan ya. Jangan sampai kita mengucapkan satu kata dan ternyata kata tersebut, satu kata itu bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yatakallamu bil kalimatin min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada seorang hamba, dia mengucapkan satu kata Pak Bu, berarti ya contohnya apa? Satu kata gajah itu kan satu kata. Sapi lah gitu. Jatuh kemudian ngomong sapi gitu. Itu kan satu kata. Ya kan satu kata ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manusia ya,
Ada seorang hamba, dia itu mengucapkan satu kata min sakhatillah, dan ternyata satu kata itu adalah kata yang sangat dibenci oleh Allah, yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mengucapkan, tidak dipikir dulu, nyeplos gitu. Dan biasanya nyeplos karena kebiasaan, Pak. Orang kepleset, metune apa, ya itulah biasanya dia ngomong seperti itu. Maka panjenengan bersyukur kalau kepaduk, kepleset, terus ngomong bismillah. Insya Allah itu ciri panjenengan sering mengucapkan zikir, insya Allah. Tapi nah kepleset sing metu kucing. Apa musuhnya kucing? Ya. Atau hewan-hewan yang diharamkan itu, ya. Maka ini pertanda, Pak Bu, naudzubillah, jenengan ya, kita ya, itu pertanda naudzubillah ucapannya, berarti ya itu kesehariannya. Itulah barometer. Kenapa kok bisa dijadikan barometer? Karena itu di luar kontrol. Panjenengan kepleset terus ngomong itu kan spontan ya. Orang dipikir kepleset, aduh apa ya? Oh, bismillah ya. Orang spontan. Itu ciri panjenengan kebiasaan ngomongnya itu ya. Maka ya dilatih. Ya, dilatih supaya apa yang kita keluarkan secara spontan adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lisan kita itu harus dijaga. Kata Nabi SAW tadi, seorang hamba dia mengucapkan satu kata yang dimurkai oleh Allah tanpa dipikir terlebih dahulu, maka nanti di akhirat ternyata ucapan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yahwi biha fi jahannam, lalu dia pun dilemparkan ke dalam neraka jahanam gara-gara ucapan satu kata itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sangat ngeri ya. Nerakanya pun nggak tanggung-tanggung. Jahanam, Pak Bu. Kekal mboten kira-kira? Jahanam kekal mboten? Kekal? Wong muslim ku priwe? Tidak ya. Kalau dia seorang muslim maka tidak kekal. Cuma lama. Jahanam itu durasinya lama sekali, Pak Bu. Jahanam itu durasinya sangat lama ya. Contohnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Dia berada di jahanam khalidan fiha. Khalid itu artinya apa? Khalid kekal. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Timbul pertanyaan, gimana kalau seorang muslim bunuh muslim? Dan muslim itu dibunuh tanpa adanya kesalahan, mungkin karena hasad terus dibunuh. Apakah yang bunuh ini kekal di jahanam? Dia seorang muslim. Gimana coba? Disiksa dulu. Tapi kekal mboten? Tapi bunyinya Khalid. Yang diancam. Diancam. Diancam kekal. Berarti bakal kekal. Masya Allah. Inilah pentingnya tafsir ya. Kata para ulama, Khalid di situ ya, artinya adalah, ini di tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan, oleh Syekh Shalih Al Fauzan juga disebutkan, muqsud tawil, artinya adalah muqsud tawil, yaitu tinggal di jahanam dalam waktu yang sangat lama sampai dia ngira kayaknya bakal kekal, tapi nggak kekal. Cuma dia ngira saking suwene, aduh kekal kayaknya loh. Ada gambaran panjenengan dikurung di masjid misal, dari sahur sampai jam 12 malam. Metukang masjid cerita ming kancane, aduh janyong kesel banget, kenapa sih? Sedina met nang masjid.
Jenengan ngomong apa? Sedina met nang masjid. Apakah benar 24 jam? Kan tidak. Dari sahur sampai 12 malam itu bukan 24 jam. Tapi panjenengan ngomongnya sedina met. Karena saking suwene ya. Nah, itulah yang akan dirasakan oleh mereka para pembunuh di neraka jahanam dalam waktu yang sangat lama. Disiksa sampai mereka merasa, aduh kekal apa ya, orang rampung-rampung gitu. Bahasa kita seperti itu. Tapi aslinya mereka tidak kekal. Kalau mereka muslim ya. Kalau kafir ya beda lagi. Nah, ini mengenai menjaga lisan, Pak Bu. Jadi hati-hati ya, di antara bentuk baiknya seorang muslim adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan sesuatu yang tidak bermanfaat itu adalah menjaga lisan dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat ya. Semoga kita bisa mempraktekkan hadis ini dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan kotor atau yang sejenisnya ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki adab kita, akhlak kita kepada sesama muslim maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.